Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan tentang Solid State Lab. Perkenalkan, nama saya Dede Rahmat dari Prodi Ilkom Universitas Umbara. Apa itu SSD? SSD atau Solid State Drive adalah perangkat penyimpanan data non-volatile yang menggunakan memori flash NAND. Tidak memiliki komponen bergerak, sehingga lebih cepat, tahan lama, dan hemat energi dibandingkan HDD. NAND menunjuk pada logika NAND gate yang digunakan dalam arsitektur sirkuit internal memory. Di sini kita bisa lihat gambar umum tentang bagian-bagian dari SSD. SSD itu terdiri atas NAND flash memory, penyimpanan data utama, DRAM cache, memori sementara untuk mempercepat akses, controller, mengelola aliran data dan kinerja, SSD, PCB itu tempat semua menempel bagian-bagiannya, ada kapasitor dan casing. Casing di sini untuk perlindungan. Jenis-jenis NAND flash. SLC atau single level cell, cepat dan tahan lama. MLC multi level cell, kapasitas lebih besar, harga lebih terjangkau. TLC triple level cell dan QLC quad level cell, kapasitas lebih besar, performa lebih rendah dibanding SLC atau MLC. Tujuan pembuatan SSD, meningkatkan kecepatan akses data, mengurangi waktu boot dan load aplikasi, menghemat daya dan meningkatkan efisiensi energi, mengurangi risiko kerusakan fisik, memenuhi kebutuhan penyimpanan berkecepatan tinggi untuk aplikasi berat, mendukung komputasi modern di pusat data dan cloud, mengurangi ukuran dan bobot penyimpanan. Di sini kita bisa lihat karena memang tidak adanya bagian-bagian bergerak, maka akses datanya lebih cepat. Cara kerja SSD. Penyimpanan data dalam chip non-flash, pembagian data ke dalam halaman dan blok, proses penulisan data, proses pembacaan data, cache DRAM untuk mempercepat akses, kontrol SSD sebagai otak pengelola data, proses penghapusan data dengan garbage collection dan trim, wear labeling untuk memperpanjang umur SSD. Sejarah penelitian, SSD ini diteliti dari tahun 1950. Penelitian awal ini mulai dipilih untuk aplikasi militer dan industri. Konsep ini mengacu pada perangkat penyimpanan berbasis semikonduktor yang tidak memiliki bagian mekanis. Memori Parity Core. Pada waktu itu, memori utama komputer menggunakan Parity Core atau inti Parity yang bersifat non-volatile, namun terlalu mahal dan lambat untuk digunakan sebagai media penyimpanan umum. Tahun 1970, awal pengembangan memori flash. Pada akhir 1970-an, konsep memori flash mulai muncul, yakni kelak menjadi dasar SSD modern. EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM memungkinkan data dihapus dan ditulis kembali secara elektrik, membuka jalan bagi memori flash. Tahun 1980-an, flash NAND pertama diperkenalkan oleh Toshiba. Peneliti Fujio Masuoka dari Toshiba mengembangkan memori NAND flash pertama, yang merupakan terobosan besar dalam penyimpanan solid state. NAND flash lebih murah dan lebih efisien dibandingkan EEPROM, memungkinkan penyimpanan data yang lebih padat dan biaya lebih rendah. Ini menjadi dasar teknologi penyimpanan yang digunakan dalam SSD. Tahun 1991, SSD komersial pertama oleh SanDisk. SanDisk dulu bernama Sundisk, memiliki SSD pertama dengan kapasitas 20 MB untuk komputer IBM. SSD ini merupakan memori flash dan memiliki kapasitas yang jauh lebih kecil dibandingkan hard disk konvensional saat itu. SSD awal ini digunakan di industri pertahanan dan sektor ruang angkasa karena ketahanan dan kemampuannya dalam kondisi ekstrim, meski harganya sangat mahal. Tahun 2000-an, SSD untuk konsumen umum mulai berkembang. Tahun 2003, Transcend memperkenalkan SSD pertama untuk pasar konsumen dengan antarmuka PATA. Karena ATA, SSD ini masih sangat mahal, tetapi mulai menarik minat pengguna yang membutuhkan kinerja tinggi. Tahun 2006, Samsung memperkenalkan SSD 32 GB berbasis NAND flash dengan antarmuka SATA yang jauh lebih cepat dan cocok untuk komputer pribadi. Ini menandai dimulainya era SSD sebagai alternatif yang serius untuk HDD. Pada tahun 2008, MacBook Air dari Apple meluncurkan MacBook Air dengan opsi SSD 64 GB, menjadikan SSD lebih dikenal di pasar konsumen dan memperkenalkan keuntungan SSD seperti kecepatan tinggi dan desain yang lebih ramping.
Melihat MacBook Air seperti itu, produsen lain mulai mengadopsi SSD pada perangkat ultrabook dan laptop. Masuk tahun 2010-an, mulai banyak dikembangkannya SSD, mengakibatkan harga turun. Dengan semakin banyaknya produsen yang memproduksi SSD dan perkembangan teknologi, harga SSD mulai turun, menjadikannya lebih terjangkau dan penggunaan umum. Pengembangan teknologi memori seperti MLC, TLC, dan PLC memungkinkan peningkatan kapasitas SSD tanpa menaikkan harga biaya secara signifikan. NVMe atau Non-Volatile Memory Express memperkenalkan sebagai antarmuka baru untuk SSD yang menggantikan antarmuka SATA yang lebih lambat. NVMe memungkinkan SSD untuk memanfaatkan kecepatan PCIe, memberikan kecepatan baca dan tulis yang jauh lebih tinggi. SSD NVMe menjadi pilihan utama bagi para profesional dan penggemar yang membutuhkan performa penyimpanan tinggi untuk aplikasi berat seperti gaming, editing video, dan data center. Masuk 2020, SSD dengan kapasitas 4 tera hingga 8 TB mulai tersedia untuk konsumen umum, menjadikan SSD sebagai pilihan penyimpanan utama, bahkan untuk penggunaan kapasitas besar. Teknologi 3D NAND. Teknologi ini menunjuk lapisan memori secara vertikal, meningkatkan kapasitas per chip, dan memungkinkan pembuatan SSD berkapasitas besar dengan ukuran yang lebih kecil. Teknologi dalam proses pembuatan SSD. Di sini teknologi dalam pembuatan NAND flash, proses pembuatan NAND flash, pembuatan kontrol SSD, cache RAM dan HMB, host memory buffer, teknologi wear leveling dan gateway collection, proses stream untuk optimasi kerja, antarmuka SATA dan NVMe yang dijelaskan di awal. Jenis hard disk berdasarkan penggunaannya banyak untuk konsumen, untuk gaming, untuk professional atau workstation, untuk pusat data, untuk NAS, SSD eksternal, SSD industrial, SSD Optane, SSD untuk perangkat mobile. Ini dikelompokkan berdasarkan banyak kategori penggunaannya. Sekarang bagaimana perbandingannya dengan hard disk? Kenapa SSD ini banyak digunakan? Seperti di awal dijelaskan, karena bagian-bagian SSD tidak ada yang bergerak, maka kecepatan akses datanya lebih cepat dari hard disk. SSD memiliki kecepatan baca tulis data yang jauh lebih tinggi daripada hard disk, memungkinkan waktu booting yang lebih cepat dan loading aplikasi yang singkat. Daya tahan, tanpa komponen bergerak, SSD lebih tahan terhadap guncangan getaran dan kondisi yang ekstrim, sehingga lebih andal untuk perangkat portable. SSD menggunakan lebih sedikit daya dibandingkan HDD yang membuatnya ideal untuk laptop dan perangkat mobile dengan baterai terbatas. Ketenangan operasi. Tanpa motor atau piringan berputar, SSD bekerja hampir tanpa suara. Berbeda dengan HDD yang sering menghasilkan suara karena komponen mekanisnya. SSD lebih ringan dan berukuran lebih kecil dari HDD, sehingga memungkinkan desain perangkat yang lebih ramping seperti ultrabook dan tablet. SSD mengeluarkan lebih sedikit panas, yang juga membantu meningkatkan efisiensi dan masa pakai baterai pada perangkat portable. Di sini kita lihat bisa timeline penggunaan SSD di pasaran seperti dijelaskan di awal. Tahun 90-an adalah pengenalan memori flash dikembangkan sampai sekarang kita bisa lihat mulainya terkenal itu SSD dikenalkan oleh MacBook pada tahun 2008. Dari situ mulai berkembang sampai sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kekurangan tentang presentasi SSD ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.